Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doa ya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, apakah ada yang tahu apa itu manusia? Ya, kamu jelaskan apa itu manusia. Ya, dan juga apakah ada yang tahu mengapa itu Allah menciptakan manusia? Adakah yang tahu? Ya, kamu silakan jelaskan. Ada yang lain? Ya, kamu silakan. Ya, benar sekali. Dan juga Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Apakah ada yang tahu apa itu tujuannya? Ya, kamu silakan jelaskan. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Baiklah, ini hanya Bapak akan jadikan sebagai stimulus untuk membuat kalian itu mengingat-ingat atau tahu apa yang akan kita bahas di materi kali ini ya. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Baiklah murid-murid, materi kita hari ini adalah penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran, peran dan fungsi diciptakannya dan tujuan penciptaannya manusia. Seperti yang kalian sebutkan tadi ya semuanya, Allah itu menciptakan manusia itu sudah disertai oleh fungsinya dan tujuannya, dan Allah meletakkan semuanya itu sudah di dalam Al-Quran, dan itu ya yang akan kita bahas pada hari ini ya murid-murid. Di dalam Al-Quran Allah itu menyebut 5 sebutan nama manusia. Yang pertama itu ada Al-Bashar, yang kedua ada Al-Insan, yang ketiga ada Bani Adam, yang keempat ada Ab, dan yang kelima ada Khalifah. Kita mulai yang pertama ya. Al-Bashar. Manusia juga disebut sebagai nama Al-Bashar itu karena manusia itu dapat bergerak, dilihat, berkembang, tumbuh dan berperilaku, serta membutuhkan asupan makanan untuk hidup. Dan juga murid-murid, Allah menyebutkan 36 kali kata Al-Bashar itu di dalam Al-Quran. Dan kata Al-Bashar juga menunjukkan bahwa kalau kehidupan manusia sehari-hari itu seperti makan, minum, tidur, bergerak, berpindah tempat seperti bekerja, berjalan atau kemana manapun, atau sesuatu yang nyata dilakukan. Makna tersebut menunjukkan dimensi material. Suatu yang nyata dilakukan itu seperti bekerja, mengendarai sepeda motor, atau minum, hal-hal yang nyata lah seperti memasak dan lain-lain. Murid-murid ya. Yang kedua ada Al-Insan. Di dalam Al-Quran itu manusia juga disebut sebagai Al-Insan karena manusia diberikan tanggung jawab atau mukallaf untuk menjadi pemimpin dalam mensejahterakan kehidupan di muka bumi. Dan juga murid-murid, ada 65 kali kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran. Baiklah, di dalam Al-Insan ini manusia disebut sebagai yang diberikan tanggung jawab. Seperti kita pada umumnya, kita bertanggung jawab akan diri kita, orang lain, dan lingkungan kita semua. Karena kita juga disebut adalah Al-Insan, itu manusia. Kata Al-Insan beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya itu dalam surah Al-Alaq. Dari keseluruhan surah Al-Alaq itu terdapat 3 kata Al-Insan yang murid-murid. Dalam surah tersebut memiliki pengertian bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah manusia. Darah manusia yang mulia, memiliki ilmu, dan manusia yang melampaui batas karena sudah puas dari kepunyaannya. Yang ketiga yaitu ada Bani Adam. Penamaan manusia yang dinamakan Bani Adam karena seluruh umat manusia berasal dari manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dari keturunan yang berada di muka bumi berasal dari hubungannya dengan Hawa.
Mereka berkembang biak sehingga memperbanyak jumlah manusia di muka bumi ini. Jadi kita semua ini adalah umatnya Bani Nabi Nabi Adam ya. Kita semua berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Secara etimologi, bahwa kata Bani berakar dari huruf ba, nun, dan ro, yang berarti sesuatu yang lahir dari yang lain. Hal ini memiliki pengertian sendiri. Kelahiran manusia yang paling pertama adalah anaknya Adam dan Hawa. Adam tidak punya ayah maupun ibu, namun Adam memiliki keistimewaan yang tercipta, yaitu ia terbuat dari tanah. Dan kita tahu bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Untuk membuat keturunan secara logis, seorang perempuanlah yang pasti melahirkan. Karena keberadaan Hawa di sini penting. Tanpa Adam maka Hawa tidak punya anak, begitu juga sebaliknya. Yang keempat itu ada abd. Kata abd berasal dari kata abada yang memiliki makna yaitu taat, patuh, dan penurut. Maka di dalam konteks hubungannya dengan penamaan manusia di dalam Al-Quran, maka kata abd memiliki makna yaitu manusia sebagai hamba kepada Tuhannya yang menciptakannya, yaitu Tuhannya Allah. Tuhan kita semua itu Allah ya murid-murid ya. Ketaatan kepada Allah merupakan penamaan manusia yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran untuk menamai kewajiban dalam ketaatan pada manusia. Maka manusia dengan sebutan ab. Jadi kita ini diberikan nama ab itu supaya kita itu taat kepada Allah, selalu menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya murid-murid ya. Yang terakhir ada khalifah. Kata khalifah berasal dari kata halafa, yaitu memiliki makna kata kerja yaitu menggantikan. Kata khalifah juga dapat menjadi kalimat sifat atau ganti. Menurut istilah bahwa khalifah adalah pemimpin yang menduduki kekuasaan yang ada di bumi. Manusia dinamis dengan sebutan khalifah karena diberikan tugasnya untuk menguasai permukaan bumi seperti negara, hukum, dan wilayahnya. Dan juga yang murid-murid, khalifah ini juga bertugas sebagai penjaga bumi, penjaga bumi supaya tidak terjadi kerusakan dan eksploitasi kepada bumi itu sendiri, supaya tidak hancur. Baiklah, sebelum kita pindah bab, adakah yang ingin ditanyakan dulu tentang penamaan manusia menurut murid? Tidak ada. Baiklah, kita lanjut ya. Baiklah murid-murid, selanjutnya ada peran dan fungsi diciptakannya manusia. Manusia itu diciptakan mempunyai dua fungsi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga khalifah. Mari Bapak jelaskan yang pertama ya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sebagai makhluk pengemban amanah Allah, fungsinya sebagai hambanya. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi yang tidak patuh kepada perintah Allah apakah hamba Allah? Ya. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya diberikan kepada Allah. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menepati posisi sebagai Tuhan dan ciptaan dan Tuhan. Sebagai pencipta, posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptaannya. Hal ini juga disebut dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu di dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Jadi murid-murid, apabila kita ingin disebut sebagai hamba Allah, kita itu harus selalu menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Barulah kita bisa disebut sebagai hamba Allah yang taat. Baiklah, selanjutnya ada khalifah. Kekhalifan manusia di satu pihak itu berperan sebagai subjek dan sisi lainnya menjadi objek. Sebagai subjek itu manusia itu mempunyai tanggung jawab yang lebih kompleks dalam meningkatkan kualitas dirinya. Dalam artinya di sini ini manusia itu harus meningkatkan kualitas dirinya untuk menjaga alam dan sekitarnya itu.
dan objeknya yaitu alam. Dalam kompleks konsep ekologi manusia, terdapat berbagai macam pandangan dalam memandang hubungan antara manusia dan alam. Islam mengakui keberadaan semua makhluk hidup di muka bumi sebagai kesatuan atas penciptaan dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika terjadi kerusakan terhadap ciptaan Allah seperti bumi dan berbagai hal di bumi, itu merupakan kewajiban manusia untuk mengelola alam dan menjaga, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Sehingga manusia tidak berlaku sewenang-wenangnya dan dalam memimpin mengelola alam. Baiklah murid-murid, untuk materi peran dan fungsi diciptakan manusia, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, mari kita lanjut ya. Baiklah, selanjutnya kita akan jelaskan tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang baik, alam maupun manusia tiada yang sia-sia. Segalanya pasti memiliki maksud dan tujuannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidaklah maksud dan tujuan tersebut kecuali untuk kesempurnaan makhluk, bukan bagi kesempurnaan zatnya. Oleh karena itu, tujuan dari penciptaan menyampaikan kepada semua makhluk akan kesempurnaannya tanpa manfaat baginya, sehingga tidaklah menjadikan perbuatan Allah itu sia-sia. Jadi murid-murid, Allah menciptakan sesuatu itu tidak mungkin sia-sia, pasti memiliki maksud dan tujuan. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Dan di sini ada 3 tujuan penciptaan manusia ya. Yang pertama yaitu ada al-ibadah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." Di dalam ayat 21 surah Al-Baqarah ini merupakan ajakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang murid-murid. Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan beberapa kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang kafir yang menolak hidayah dan kelompok orang-orang yang munafik yang masih dalam keadaan ragu-ragu. Lalu pada ayat ini manusia diajak untuk memeluk agama tauhid, yaitu dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, tunduk serta mengikhlaskan diri padanya. Kemudian mereka diingatkan bahwa Allah lah Tuhan yang telah mencipta, mengatur urusan dengan sunnahnya, serta menganugerahi mereka hidayah dan jalan untuk bertakarub. Jadi di sini Allah itu menciptakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempasrahkan diri, mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Dan di sini juga Allah menjelaskan bahwa ada 2 ciri-ciri orang, yaitu ada orang-orang kafir yang menolak hidayah, yang tidak percaya kepada Allah dan mengingkari Allah, serta ada orang yang munafik yang ia ragu-ragu. Selanjutnya ada al-khilafah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi. Ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya mengungkapkan betapa banyaknya nikmat yang dianugerahkan kepada manusia beriman, di mana mereka berpaling serta menghindarkan diri dari kemaksiatan dan kekafiran, dan sekaligus mengajak manusia lainnya menuju keimanan dan ketakwaan. Jadi di sini ya murid-murid,
Allah itu menciptakan manusia itu sebagai khilafah, sebagai penjaga muka bumi dari segala kerusakan dan lainnya. Jadi ya kita harus menjaga bumi dan lainnya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya murid-murid ya. Dan yang terakhir ada amanah yang murid-murid. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah ayat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang menaati Dia dan Rasulnya, maka kelak akan memperoleh balasan yang agung serta kemuliaan di hari akhir. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kedua ayat ini dapat dua buah perintah Allah, yaitu berkata benar dan senantiasa berbuat baik. Jadi di sini yang murid, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah amanah, untuk memikul amanat atau tanggung jawab di bumi Allah itu sendiri. Dan di sini ada nilai edukasi dalam tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Tujuan ini mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik. Karena ibadah dapat dikatakan sempurna apabila dilaksanakan atas dasar landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas ibadah yang akan dilakukan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan seseorang untuk senantiasa meningkatkan dan memperbarui keimanan, karena iman dapat mengalami pasang naik maupun pasang surut. Baiklah murid-murid, Bapak rasa hanya itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Adakah salah satu dari kalian yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini? Ya, kamu silakan. Baik, ya kamu Bella ya, silakan. Ya, itu sudah benar sekali ya. Kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini adalah penamaan manusia, peran, fungsi dan tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh perintahnya. Semua yang dilakukan manusia di bumi harus mengingat Sang Pencipta. Dengan melaksanakan peran, fungsi dan tujuannya, itu salah satu penamaan manusia yang diberikan. Baiklah murid-murid, sebelum Bapak tutup pelajaran ini, Bapak ingin kalian mengerjakan pilihan ganda halaman 13 ya, 1 sampai 20, dan tolong dikumpulkan minggu depan ya, dan kita akan koreksi sama-sama. Bila murid-murid, terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, karena Bapak hanyalah manusia yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya murid-murid. Walidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.